Pada malam ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk ke fasal ketiga. Kita akan membahas tentang judul besarnya, yaitu para malaikat alaihimussalam. Siapakah mereka, bagaimana karakteristik mereka, dan diungkapkan dalam syair di kitab Aqidatul Awam ini oleh nazim sebagai berikut. Silahkan dilihat kitabnya halaman 79. Di cetakan saya halaman 79. Pasal ketiga mengenai para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Nazim rahimahullah berkata, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarba wa la nauma lahum. Artinya, dan malaikat yang tercipta tanpa ayah maupun ibu. Mereka tidak perlu makan, tidak perlu minum, dan tidak juga tidur. Penjelasan. Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kita temukan keimanan pada malaikat ini merupakan bagian dari 6 rukun iman. Kurang satu aja kafir kita. Sebagaimana rukun Islam ada 5, kurang satu saja kafir kita. Tidak beriman kepada keberadaan malaikat, tidak beriman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kemudian pertanyaan awal tentang tema malaikat ini. Dan ini mengundang polemik besar di tubuh umat Islam ini. Pertanyaannya begini, mana lebih mulia? Siapakah makhluk yang lebih mulia? Apakah Nabi Muhammad SAW khairul bariyah, khairul khalq, sebaik-baik makhluk? Atau bukan? Bapak perhatikan dan bisa dilacak apa yang saya sampaikan. Saya nggak mengada-ada. Ini konfliknya. Saya ulang sekali lagi. Apakah Nabi Muhammad SAW itu makhluk terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan iya. Makanya kita menyebutnya khairul bariyah, khairul anami, khairul khalqi. Apa artinya itu? Makhluk yang terbaik. Terbaik daripada astagfirullah binatang. Terbaik dari kalangan manusia. Lebih baik daripada malaikat. Nah, ini dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Utsaimin rahimahullah menyimpang dikit. Makanya saya bilang dari awal, ini bisa dilacak omongan saya, bukan ngada-ngada. Syekh Utsaimin rahimahullah menyimpang dia. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad SAW bukan makhluk terbaik dalam artian mutlak. Dia didetailkan sama dia. Terbaik dari kalangan manusia, ya. Dari kalangan Nabi, ya. Tapi makhluk, enggak. Karena yang terbaik dari kalangan malaikat adalah Jibril alaihissalam. Gitu dia memahaminya. Tapi ini adalah pendapat yang tidak dipegang. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan. Dan sekali lagi saya berani mempertanggungjawabkan, karena bacaannya begitu. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah secara mayoritas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW khairul khalqi, adalah makhluk terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menemukan bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, untuk membuktikan klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mana Ustaz? Bahwa dia mutlak lebih mulia bahkan dari para malaikat. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, langit pertama Jibril masih ikut, ya kan? Langit kedua ikut, langit ketiga ikut. Begitu Sidratil Muntaha, ini bukan makom saya, kata Jibril. Untuk menunjukkan bahwa Nabi lebih mulia dari Jibril alaihissalam. Yang kedua,
Kalau bicara tentang Nabi saja, belum sampai ke Nabi Muhammad, Adam bahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, apa kata Allah kepada para malaikat? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Untuk menunjukkan bahwa sujud itu bukan Adam kepada malaikat, tapi malaikat kepada Nabi Allah yang pertama kali ada di alam jagat ini. Apalagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah betul di sini. Nah, sekarang kita mau bicara tentang malaikat itu sendiri secara terpisah, karena di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain. Mungkin ada yang sempat bertanya di pekan yang lalu, Ustadz, diceritakan kan ribuan sebenarnya jumlah malaikat ini. Ada yang catat jumlahnya berapa? Riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, jumlah malaikat itu banyak. Memang, cuma karena tidak disebutkan semuanya secara akurat, baik dalam Al-Quran atau Sunnah, Ahlus Sunnah kemudian memutuskan. Nabi-nabi yang Allah sebutkan sebanyak 25 orang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, itulah yang jadi kewajiban saya dan kita semua hafal. Cuma 25 aja. Sudah, itu cukup. Tapi kita tidak mengatakan Nabi itu cuma 25. Enggak, banyak. Cuma unlimited itu loh yang susah kita. Karena itu Ahlus Sunnah memutuskan 25 ini cukuplah sebagai bekal Anda untuk menghafal nabi-nabi Allah. Kenapa 25 aja Ustaz? Karena itulah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nanti dari 25 nabi ini difilter lagi kecil-kecil. Yang pejuang, yang paling banyak disebut dalam Al-Quran selain 25, yang bertekad membaja, pantang mundur dalam dakwahnya, itu cuma 5 orang lagi. Namanya Ulul Azmi. Nah gitu dia kita memahami jumlah-jumlah para nabi ini. Ulul Azmi minar Rusul. Dimulai dari Ibrahim, kemudian setelah itu Nuh, kemudian setelah itu Musa, kemudian setelah itu Isa, dan ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu pekan yang lalu ya. Sekarang kita masuk ke para malaikat. Tadi dijelaskan di sini bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu tercipta tanpa ada unsur-unsur manusiawinya. Apa di antaranya unsur manusiawi kesamaan dengan manusia? Tanpa ada ayah, ada ibunya. Bisa kah Ustaz? Ya Allah mau idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ibrahim enggak ada Adam enggak ada ayahnya, enggak ada ibunya. Isa ada ibunya, tak ada ayahnya. Bisa aja seandainya Allah menginginkan ada orang tercipta ada ayahnya tanpa ibunya juga bisa. Nah, apalagi Allah menciptakan malaikat tanpa ada ayah, ada ibunya. Mereka tidak perlu makan maupun minum atau tidur. Apa makanan malaikat? Enggak ada. Tidak bergender laki dan perempuan atau banci. Enggak. Dia bukan laki, bukan perempuan. Tapi ada yang unik dalam surat Al-An'am. Lembar ke-2 apa 3 itu. Sebelah sini, Mushaf Madinah. Bukan sebelah sini, sebelah sininya. Allah bilang begini, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Kalau seandainya kami mau, kalau kami mau menjadikan malaikat itu punya kelamin, gender, kalau kami mau, kami jadikan dia berkelamin laki-laki. Tapi kami nggak mau. Kalau mau, jadilah malaikat itu laki-laki. Ini sebenarnya, kata ahli tafsir, untuk membantah alam pikiran orang kafir bahwa yang namanya malaikat itu mesti perempuan. Coba bapak-bapak nonton film-film Hollywood. Begitu disebut malaikat, an angel. Wah, malaikat. Gambarannya apa? Anak gadis kecil pakai rok putih, sininya ada bulat itu. Kemudian ada sayap putihnya di belakang. Perempuan kan? Allah bilang kalau kami mau kami jadikan malaikat itu laki-laki. Tapi kami nggak mau. Dia bukan laki, bukan perempuan. Ada jenis lain malaikat itu. Jadi bukan laki, bukan perempuan. Apalagi banci. Ini ataupun banci. Ini kenapa ada kalimat banci ini? Untuk menyatakan dia bukan laki, bukan perempuan.
Tapi kamu nggak boleh juga bilang dia banci, ya itu maksudnya. Jadi nggak ada gendernya dia. Bahkan siapapun yang meyakini bahwa mereka itu laki-laki bisa dipastikan termasuk orang yang bid'ah dan fasik. Adapun perihal kekafiran orang tersebut terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan dia dihukumi kafir, ada juga yang tidak. Sedangkan orang yang meyakini bahwa mereka itu perempuan, maka sudah pasti kekafirannya karena dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala ketika menceritakan sifat-sifat kaum musyrikin. Orang musyrik itu kata mereka apa? Waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, surat Az-Zukhruf. Dan mereka menganggap atau menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Orang kafir kan imajinasinya begitu. Terlebih lagi akan dihukumi kafir orang yang menghukumi malaikat itu banci karena itu lebih mengandung unsur penghinaan. Baik, selesai kita tentang ini. Selanjutnya, adapun hakikat mereka, jadi wujudnya kayak apa malaikat itu? Adalah makhluk yang memiliki jasad, jadi ada fisiknya, tapi tidak seperti kita, terdiri dari benda padat, tulang dan daging, ada darahnya. Kelihatan gitu. Malaikat ada dia jasadnya, cuma tercipta dari cahaya yang halus, kasat mata, seperti ruh, dan mampu menjelma dengan bentuk yang bermacam-macam. Jadi dia bisa nyamar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari kobaran api, sedang Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kalian dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, surat Maryam. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maksudnya kepada Maryam. Maka ia menjelma di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini dalil surat Maryam ayat 17. Bahwa malaikat itu bisa menyamar seperti seorang laki-laki. Malaikat belum pernah diceritakan menyamar sebagai perempuan. Walaupun dia bukan laki, bukan perempuan. Dia nyamar gitu. Contohnya kasus ini tadi. Bahwa dia ingin menyampaikan titah Allah kepada Maryam. Bahwa dia akan punya anak. Gimana caranya? Datanglah malaikat menyamar sebagai seorang laki-laki di depan Maryam. Dia bilang apa? Innallaha yubashshiruki bigulam. Allah memberikan kamu kabar gembira dengan kedatangan, dengan kehamilan seorang anak laki-laki yang namanya di kemudian hari dipanggil dengan Isa ibnu Maryam. Nah itu kan nyamar tuh. Bukan dia datang ke depan Maryam dalam wujud aslinya. Enggak, dia nyamar sebagai laki-laki. Ayatnya jelas. Mana kalimat menyamar? Fatamathal. Kalian tahu bahasa Arab nih, enak. Fatamathal. Tamathal itu bukan muncul dalam wujud asli, tapi menyamar sebagai laki-laki. Mana kasus yang lain penyamaran malaikat ini? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat, di antaranya ada Umar bin Khattab di situ. Tiba-tiba kata si Umar, radhiyallahu an, masuk seorang laki-laki bajunya putih bersih. Parasnya enak dipandang. Rambutnya hitam legam. Tidak kelihatan bekas perjalanan jauh. Pokoknya rapi dia orang ini datang. Dia langsung buka pintu masjid kira-kira gitu kayak kita. Langsung duduk di depan Nabi. Sampai ekspresinya digambarkan sama Umar. Orang itu lututnya dikenakan ke lutut Nabi. Jadi dekat banget. Dan dia nggak ada yang negur yang lain. Pokoknya masuk. Dicuekin ya bapak-bapak. Umar dicuek. Pokoknya dia datang ke Nabi. Umar tuh ngeliatin orang ini datang, siapa ini? Kemudian kata Umar, dia menceritakan buat kita. Orang itu mulai bertanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, apa itu iman? Dijawab sama Nabi dengan rukun iman yang 6. Apa itu Islam? Dijawab sama Nabi dengan rukun Islam yang 5. Kemudian apa itu ihsan? Dijawab Nabi dengan definisi ihsan. Kemudian orang itu bertanya tentang kapan datangnya kiamat. Kata Nabi, ini jawab Nabi, diplomatis banget. Nabi nggak kayak kita, on. Kalau nggak tahu, agak tahu. Nabi nggak bilang gitu. Apa jawaban Nabi? Kan Nabi nggak tahu kapan datangnya kiamat. Tapi jawaban Nabi itu mantap. Apa kata Nabi? Yang bertanya sama saya, dengan saya yang ditanya, sama-sama nggak tahu. Jadi kamu nggak tahu, dia nggak tahu. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya kepada aku tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Saya juga nggak tahu, kamu nggak tahu. Tapi kan jawaban begitu jawaban gentle, Pak.
Kalau kita jawaban on, ditanya, nggak tahu. Mukanya dungu gitu. Nabi enggak. Oke, karena memang nggak mungkin ada makhluk yang mengetahui kapan datangnya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Umar masih memperhatikan Nabi menjawab, orang ini bertanya dan setiap Nabi menjawab betul kata orang itu mantap. Sip, gitulah kurang lebih. Selesai ada pertanyaan-pertanyaan dialog berikutnya, Umar ini masih terpana. Kemudian orang itu tanpa babi ibu dia pergi aja. Sahabat itu dicuekinnya dan pergi aja begitu. Begitu agak jauh, Nabi baru menoleh kepada Umar dan para sahabatnya. Kau kejar itu. Kejar yang tadi, kejar. Gitu. Wah lama, Nabi yang suruh semuanya ngelurung cari. Nggak ada, orangnya disappear, hilang. Hilang gitu aja. Falabithtu maliya, kata Umar, aku sampai ngelamun gitu. Bisa hilang cepat orang. Kemudian balik semua ke depan Nabi, kata Nabi, atadri man as-sa'il? Kalian tahu siapa tadi yang bertanya? Kata Umar dan para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi apa? Fa innahu Jibril. Tadi itu Jibril. Atakum, dia datang yu'allimukum dinakum. Dia ngajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Lihat tak? Begitu betul Jibril. Rambut hitam legam, baju putih, nampak tidak ada perjalanan. Bukan, dia nyamar menjadi salah seorang yang dianggap manusia di kalangan masyarakat Madinah. Coba bapak-bapak berhalusinasi sedikit. Seandainya Jibril datang dalam wujud aslinya, cahaya gitu ya, dengan kepakan sayap yang dalam riwayat 600 sayap Jibril itu. Burung aja sayapnya 2 cepatnya terbang, ini 600 alangkah gesitnya terbang. Kira-kira bapak-bapak, Umar dan para sahabat memperhatikan konten dialog atau memperhatikan Jibrilnya? Kita hilang fokus mesti Pak. Jibril kayak gini sekalinya. Sayapnya terus. Kalau ada zaman sekarang bapak-bapak ambil HP gitu. Kalau zaman sekarang gitu ya. Nah jadi, dan bahkan Nabi seandainya, lihat perhatikan Nabi saja sangat hati-hati dalam urusan ini. Nabi nggak bilang sama sahabat, sebentar dulu mas ya Pak, jangan nanya dulu. Umar, ini nih Jibril, enggak kan? Nabi sampai selesai dulu. Karena nggak berkepentingan Nabi dengan para sahabat untuk tahu ini Jibril, bukan di situ momennya. Tapi apa yang diajarkan itu jauh lebih penting. Makanya Nabi diam. Sudah jauh, baru coba cari. Itu lihat. Cara Nabi tricky sedikit permainan. Baik. Ini hadis yang kedua ini, dalil ini menunjukkan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala mungkin menyamar sebagai makhluk Allah yang lain. Yang jelas dia tercipta dari cahaya yang sangat halus dan rumit dan mampu berbentuk dalam bentuk apapun, sementara iblis atau syaitan terbuat dari api dan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah sebagaimana kita maklumi bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bersabda, terkadang malaikat Jibril itu menjelma di hadapanku dalam bentuk seorang laki-laki, kemudian dia berbicara kepadaku, sedang aku mendengarkan apa yang dikatakan. Rawahul Bukhari. Para malaikat memiliki sayap. Ini lagi terdiri dari cahaya, ada sayapnya. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap. Ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, bahkan lebih banyak dari 4. Sebagaimana Jibril. Nah, ayatnya menyatakan malaikat punya sayap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penggalan surat Fatir ayat pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'ilil malaikati rusula uli ba'sin uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada 2, ada 3, ada punya sayap 4. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya, pada malaikat itu apa yang dikehendakinya. Maksudnya terserah jumlah sayapmu. Allah kasih berapa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, ini dia. Para malaikat diciptakan untuk selalu melakukan ketaatan. Jadi malaikat itu diciptakan untuk taat. Kebalikannya, iblis, syaitan diciptakan nggak ada taatnya, maksiat aja. Itu otaknya si iblis ini. Malaikat nggak ada kepikiran untuk maksiat, dia taat aja. Kalau disuruh berzikir, zikir aja kerjanya. Kalau ingin melakukan kebaikan, kebaikan gitu. Ah, oke ya. Baik. Ada yang mau enggak membahas tema pengecualian enggak tentang masalah ini? Ini ingat, ini kata kuncinya, malaikat diciptakan untuk terus melakukan ketaatan. Nah ya. Cuma masalahnya dalam surat Al-Baqarah. Ada yang ngeh nggak? Saya mau membuka satu konflik ini. Dalam surat Al-Baqarah ada dua orang dua malaikat di kota Babilonia, Irak, yang mengajarkan sihir, ya kan? Bibabila Harut wa Marut, nama malaikatnya adalah Harut dan Marut. Gimana itu Ustaz? Saya nunggu-nunggu itu, belum ada. Ini gimana dua orang ini? Dua malaikat. Sementara di sini malaikat selalu melakukan ketaatan yang sempurna dan melaksanakan segala perintah Allah tanpa cacat. Itu bagaimana? Bagaimana cara memahaminya Bapak-bapak? Saya buka tafsir Ibnu Katsir. Saya ngajar tafsir Ibnu Katsir dulu di Masjid As-Salam Wika. Jadi memang setiap teori itu pasti ada pengecualian. Likulli qa'idatin istithna. Every theory has an exception. Ada pengecualian. Dan ini pengecualiannya. Itu memang disengaja oleh Allah supaya dua malaikat ini melakukan huru hara di Babilonia karena takdir Allah begitu. Anda nggak usah ambil pusing. Memang pengecualiannya begitu. Namanya Harut dan Marut. Yang kedua, bahwa bukankah ketika mereka melakukan itu adalah lambang ketaatan mereka kan pada Allah Subhanahu wa taala? Itu taat. Kalau mereka disuruh Allah begitu mereka nggak taat, berarti salah dong. Lihat bacaannya, kalimatnya. Para malaikat diciptakan untuk selalu melakukan ketaatan yang sempurna dan melaksanakan segala perintah Allah. Emang disuruh Allah, sudah taat. Itu sebagai apa? Dalam ayat itu diceritakan sebagai ujian buat Bani Israel di zaman dan era tersebut. Begitu jawabannya yang ada dalam kira-kira tafsir Ibnu Katsir yang membahas tema tersebut. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit ketujuh bertemu dengan siapa itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lagi sandaran di sebuah rumah yang besar, namanya Baitul Ma'mur. Dalam riwayat Anas disebutkan, masuk ke Baitul Ma'mur itu setiap hari, setiap waktu 70.000 malaikat untuk melakukan ketaatan di rumah tersebut. Setiap yang masuk tidak akan pernah keluar lagi. 70.000 masuk lagi dari luar. Banyak jumlah malaikat itu. Dan mereka ngapain di sana? Kalau bukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suci dari segala syahwat hewani, bebas dari kecenderungan hawa nafsu, dan juga jauh dari segala dosa maupun kesalahan. Allah Ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman tentang ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di antara malaikat, ini tugas-tugasnya. Di antara malaikat, nggak semua. Yang diceritakan saja kita bahas. Ada kerjanya mencatat amal. Amalan manusia, dia yang catat. Kapan dilaporkan kepada Allah oleh malaikat? Ada yang tahu? Setiap hari
Ya, oke, ada lagi riwayat dalam Riyadhus Shalihin yang harian. Senin dan Kamis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata Nabi, karena itulah hari kelahiranku. Begitu ditanya, kenapa juga dilanjutkan dengan hari Kamis? Karena karena malaikat melaporkan catatan amalan kita setiap hari Senin dan hari Kamis. Aku, kata Nabi, ingin saat malaikat melaporkan catatan amalanku dalam aku keadaannya berpuasa. Itu keren Nabi itu. Dia nggak mau ditemui oleh malaikat Allah dalam keadaan tidak taat. Ingin taat terus. Dari situlah kemudian muncul ketaatan dalam bentuk puasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Kitab ini ceritakan hadisnya dalam Riyadhus Shalihin. Jadi itu mencatat amal. Yang kedua, malaikat penjaga. Dia yang jaga. Macam-macam jaganya. Jaga gunung. Malaikat mana? Malaikat Gunung Uhud. Malaikat yang peristiwa Taif. Kan Nabi pernah itu berdakwah di Taif. Kemudian ditolak mentah-mentah sama orang Taif, dilempari batu sampai luka kaki Nabi. Akhirnya Nabi keluar dari Taif. Terbirit-birit. Malaikat penjaga gunung di Taif itu kesal betul nabinya dibeginikan. Akhirnya dia muncul dan berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maukah kamu perintahkan aku angkat gunung ini, kemudian kutimpakan ke orang-orang Taif yang mengusir engkau dari sana? Itu menjaga gunung itu. Kata Nabi, enggak. Aku hanya mengharapkan dari anak cucu mereka suatu saat ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk agama ini. Dan akhirnya konon katanya yang menaklukkan Andalusia, Spanyol sekarang. Itu adalah salah satu dari keturunan orang-orang Taif yang bapak moyangnya dulu melempari kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah. Tapi ya gitulah Nabi ya, orangnya pemaaf. Dia nggak mau, ya sudah selesaikan tuh, enggak. Itu cerita tentang malaikat penjaga gunung. Malaikat yang ada di rumah, ada menjaga orang yang masuk ke dalam masjid hari Jumat, ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang masuk ke masjid, maka di setiap pintu-pintu masjid pada hari Jumat ada malaikat. Ngapain mereka? Mencatat siapa yang pertama kali masuk. Kan kita tahu hadisnya panjang itu. Barang siapa yang masuk ke masjid di awal waktu, dia seolah-olah bersedekah seekor unta. Kalau agak telat sedikit, seolah-olah bersedekah seekor sapi. Bawa telat dikit lagi, agak ke sini, ya, paling jam 11 sudah nongol-nongol, ngerokok sebatang, sudah boker, sudah ganti baju. Ini telat-telat ini. Seolah-olah bersedekah seekor domba. Nanti lelet lagi, masih berkesahan di luar tuh. Nah, update status. Imam sudah mau naik ke atas mimbar, dia baru nongol ke masjid. Yang ini berapa dapatnya? Seolah-olah sedekah seekor ayam. Dan yang paling lelet adalah khotib sudah mau naik, baru dia larian ke masjid. Ini seolah-olah bersedekah seekor apa? Telur, Pak. Nah, kemudian kata Nabi dalam hadis itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Dan setelah itu, setelah telat sudah, khotib sudah naik ke atas mimbar dan sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai khutbah ya, sudah azan itu, malaikat ngapain tadi yang catat di pintu-pintu masjid? Dia akan menutup catatannya dan duduk mendengarkan zikir. Maksudnya zikir itu khutbah dibacakan. Menunjukkan apa itu hadirin rahimakumullah? Adanya malaikat di masjid. Nah, di masjid ini ada malaikat ini. Dan menunjukkan orang kalau sudah khotib naik ke atas mimbar sudah nggak dicatat. Telur nggak dapat, ayam juga enggak, itik, bebek, siapa lagi? Makanya kalau mau ke masjid hari Jumat itu awal-awal, Pak. Jam berapa itu? 10 lah. Tapi terlalu awal. Pensiunan aja yang bisa gitu. Kita pegawai, kita kerja semua. 11, 12 istirahat kantor ya. 11, 12 gitu. Jangan khotib mau khutbah kedua atau mau qomat. Allah Akbar, baru dia masuk. Dari tadi ngapain itu? Itu dia. Itu cerita tentang malaikat yang ada di masjid. Oke. Malaikat yang memikul arsy. Apa kata Allah? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Ada 8 malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. 8.
Kemudian malaikat yang bertasbih dan memohon ampunan bagi orang yang beriman. Malaikat yang selalu bersujud. Nah, malaikat yang memohon ampunan ini bagaimana? Jadi orang-orang yang taat itu, kita sering dapat bisikan malaikat. Kita aja nggak sadar. Apa kata Allah? Surat Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah. Tuhan kita adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian setelah itu dia konsisten. Dia tetap aja istiqomah berislam sampai akhir hayat. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan turun kepada mereka malaikat. Jadi malaikat itu tidak hanya turun kepada para nabi loh. Kalau kepada para nabi, dia memberikan wahyu, itu disebut nabi. Kalau sama kita enggak, bisikan-bisikan yang tanpa sadar, ternyata itu bisikan kebaikan, menenangkan jiwa. Itu dari malaikat. Nah, kata Allah lanjutnya. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada orang-orang tersebut malaikat. Ngapain mereka membisikkan ke telinga orang-orang tersebut, ke hati sanubri dari mereka? Allah takhafu, udah jangan takut, tenang aja. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kalian dapat kabar gembira dari Allah tentang surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Nah, itu malaikat. Malaikat yang selalu bersujud, malaikat yang selalu berkeliling, mengawasi kita siang malam, malaikat yang bepergian mencari-cari majelis zikir dan lain-lainnya. Majelis zikir ini termasuk baca Quran. Hadisnya apa? Kata Nabi SAW. Barang siapa yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya masjid. Ngapain mereka? Membaca Al-Quran, tadarusan, mengkaji tafsirnya, mengambil pelajaran darinya, belajar tajwid dan makhrajnya. Apa yang terjadi? Para malaikat itu membentangkan sayapnya di halaqah itu. Ridwan bima yasna, suka terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tadarusan itu. Nanti menjelang Ramadan atau pas Ramadan, tadarusan Mbak. Kita dapat ketenangan jiwa karena itu tadi malaikat masuk di antara kita. Insyaallah. Tanggal berapa ya? 1 Maret ya. Kalau ada yang nggak setuju, sepakatinnya begini aja. Tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan deh. Oh, Muhammadiyah ke NU Irsyad sama. Pokoknya tanggal 1 Ramadan kita puasaan, Syawalnya tanggal 1 Syawal gitu. Allah berfirman, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Tiada satu orang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Adapun penjelasan mengenai malaikat yang 10 beserta tugas-tugasnya maka akan dibahas pada penjelasan 2 bait syair berikut. Oke. Sekarang 10 malaikat sama dengan 25 nabi tadi. Bukan dalam makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan memaknai 25 nabi yang lain gak ada nabi. Enggak. Maksudnya ini aja yang wajib, yang lain itu Anda kalau ketemu dalilnya silahkan disebut namanya. Tapi kan jarang disebut, karena itu kita menyebut 25 nabi gitu. Nabi itu ada lagi Pak, ada Nabi Daniel, ada Nabi Syam'un, tapi Bapak-Bapak kan gak pernah dengar. Karena itu ya sudahlah, yang wajib adalah 25. Sama dengan 10 malaikat. Kan malaikat jumlahnya berapa tadi? Ada yang 70.000 kan? Hafal namanya? Enggak, kewajiban kita cuma menghafal 10 nama malaikat. Nah ini dia. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkarun, Nakirun, Waraqibun, Wakada, Atidun, Malikun, Waridwan, Uhtada. Perincian 10 dari para malaikat yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar Nakir, malaikat Raqib, dan juga malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan, dan selanjutnya. Ada Malik dan Ridwan. Setiap orang mukallaf, masih ingat istilah mukallaf? Saya ulang ya. Istilah mukallaf itu banyak Anda akan temukan dalam kitab-kitab fikih atau kitab akidah. Mukallaf itu artinya orang sudah dewasa, sudah balik, sudah bisa memakai akal pikiran dia, dan sudah ada kewajiban untuk menjalankan agama secara sempurna. Itu disebut orang mukallaf. Jadi kita bilang apa? Ah, ini bapak ini mukallaf, sudah dewasa, sudah akil balik. Tapi anak yang itu belum mukallaf. Kita bilang gitu. Nah, dia belum. Kamu harus sudah sholat kan, sudah mukallaf kamu. Kita lihat, oh iya, umur sudah 17.
Sudah tahu mana batil, mana hak itu. Tapi anak TK, dia belum mukallaf. Itu istilah akan Bapak banyak temukan dalam kitab fikih dan dalam kitab tauhid. Ini kitab tauhid. Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini ke-10 malaikat secara terperinci dengan mengetahui nama-nama mereka. 1, malaikat Jibril. Ini anunya, pemimpinnya. Disebut Sayyidul Malaikat. Beliau adalah malaikat wahyu yang menjadi utusan Allah dan nabi-nabinya. Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Jibril ini, ada cerita Pak. Orang Yahudi itu mengakui bahwa Allah punya malaikat. Dia tahu. Punya nabi tahu. Nabinya orang Arab, nabi Islam namanya Muhammad kata mereka. Coba Bapak ikuti di YouTube ceramahnya para Levi, Robi itu kiai-kiainya Yahudi. Ada dia dalam bahasa Inggris, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mereka tahu nabinya orang Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya kami Musa kata dia. Nabi Kristen atau Tuhannya Kristen Yesus kata dia. Nah, dan kami meyakini ada para malaikat. Yahudi bilang gitu, Yahudi yang di Gaza, nyerbu Gaza itu. Iya. Cuma satu malaikat yang kami paling benci, namanya Jibril. Orang bule kan nyebut Jibril gitu ya. Jibril. Enggak mau dia. Gara-gara apa, Pak? Kata mereka Jibril itu salah ngasih wahyu. Harusnya setelah Isa, Jibril itu harusnya memberikan wahyu terakhir kepada nabi lagi setelah Isa dari kalangan Yahudi, terserah. Lah ini hinggapnya malah ke Mekah, ke bukit Jabal Nur, namanya Muhammad. Jadi orang Arab, makanya benci betul dia dengan Jibril. Itu ceritanya. Dan ayat ini menohok orang Yahudi itu. Nah, kata Allah, barang siapa menjadi musuh Jibril. Lihat, semua malaikat itu dari Allah, gak ada salah. Orang Allah yang nyuruh Jibril kok gak salah gitu. Kalau Syiah lain lagi Pak. Kata Syiah itu, Jibril ini salah ngasih wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Harusnya ke Ali. Tambah parah. Dia juga dinamakan, nah ini nama lain Jibril. Kadang Jibril itu dipanggil dalam Al-Quran dengan istilah Ar-Ruhul Amin. Dalilnya ini. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad. Agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan. Udah habis waktu. Belum ya? Baik. Jadi ini nama lain dari Jibril. Apa tadi namanya? Ruhul Amin. Nama lain dari Jibril yang ketiga. Namanya Ruhul Kudus. Orang Kristen menyebutnya Roh Kudus. Orang Madura menyebutnya Dus Kudus. Ruhul Kudus. Roh Kudus. Itu Jibril sebenarnya. Apa orang Inggris mengatakan? Holy Ghost. Tuhan yang apa? Hantu suci. Mana hantu suci? Itu Holy Ghost. Jibril maksudnya. Nah, lihat dari mana penamaan ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah, Roh Kudus maksudnya Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar. Oke, sudah ada 3 nama Jibril. Nama yang keempat, banyak nama Jibril nih. Dia juga dinamakan Namus, sebagaimana telah dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah, istri Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali menerima wahyu. Sungguh telah datang kepadamu Muhammad, Namus yang telah juga dulu pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus itu nama lain dari Jibril. Namus itu kalau bapak-bapak buka kamus bahasa Arab, Namus itu artinya adalah sesuatu makhluk yang cepat terbangnya. Itu Namus bahasa Arab. Nah karena itu, Namus ini selain nama Jibril, dia dipanggil untuk nama nyamuk. Coba tanya orang Arab. Nyamuk bahasa Arabnya apa? Namus. Iya.
Karena cepat terbangnya. Apapun yang cepat terbangnya namus bahasa Arab. Termasuk Jibril. Cepat terbang. Dan ini sebabnya salah satu produk Baygon kalau nggak salah kan Domestos nomos. Namus. Dari mana ya dia tahu itu ya? Namus. Nyamuk. Dan nama ini diriwayatkan oleh Waraqah bin Naufal ketika pertama kali ketemu Nabi. Dia bilang begini, Muhammad, waktu itu Nabi belum tahu bahwa dia seorang Nabi. Masih awal. Kata dia konsultasi kepada Waraqah. Waraqah ini seorang Arab, Tanassar. Dia beragama Kristen, tapi bukan Kristen yang menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan, enggak. Dia Kristen yang masih murni mengatakan Allah itu sebagai Tuhan. Cuma dia hidup di era Nabi masih awal sekali jadi Nabi. Dia nggak tahu kalau ini bakal jadi Nabi akhir zaman. Jadi syariat Islamnya belum ada waktu itu. Karena itu para ulama Islam mengatakan ketika mereka ditanya, Waraqah bin Naufal ini kira-kira masuk surga atau neraka? Karena dia hidup di zaman Nabi baru aja sehari muncul jadi Nabi. Gimana dia kalau mati? Habis itu mati Waraqah bin Naufal. Sudah usianya lanjut waktu itu. Gimana jawabnya? Kita dalam istilah akidah kita mengenal istilah fatratul ahlu. Ada yang tahu? Ahlul fitrah apa? Fitrahnya. Lupa saya istilahnya. Jadi zaman kekosongan kenabian. Yang begini-gini urusannya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, mulai Isa alaihi salam ke Nabi Muhammad SAW ada Nabi. Zero itu Pak, kosong. Berapa juta orang dilahirkan itu. Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu kan 100 tahun, 6 abad. Mau masuk neraka semua? Kan gak gitu kita ngomong. Kita bilang apa? Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dia adil. Namanya orang-orang yang hidup di zaman fitrah kekosongan kenabian. Oke. Nah jadi Waraqah bin Naufal itu seperti itu dan dia yang bilang bahwa yang malaikat atau namus yang datang kepada kamu, dia juga pernah datang kepada Musa alaihi salam. Menunjukkan apa ini Pak? Bahwa Jibril itu usianya panjang. Kan dia yang datang kepada Nabi Musa. Dia juga yang datang ke Nabi Isa. Kepada Nabi Sulaiman, Nabi panjang betul umurnya. Ada yang nanya ibu-ibu, aneh nanyanya. Ustaz, Jibril ini kan tugasnya menyampaikan wahyu, datang ke nabi-nabi. Sekarang Nabi Muhammad sudah selesai. Ngapain dia ya Ustaz sekarang? Nanyanya aneh. Saya bilang serahkan sama Allah deh. Pokoknya kita nggak tahu gitu ya. Gimana? Tapi bahwa malaikat itu ada umur, yang tidak mati itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Hayyun qayyum kan gitu. Sifat Allah adalah wujud, qidam, baqa, selamanya ada, Allah tidak akan pernah mati. Berarti malaikat akan mati pada waktunya, cuma kita nggak tahu kapan itu terjadi. Yang kedua, malaikat Mikail. Orang bule menyebutnya Michael. Oke. Kita lanjutkan urusan malaikat Allah ini, Michael ini. Di pertemuan yang akan datang, yang tugas beliau adalah bertugas mengatur curahan hujan, lautan, sungai-sungai, dan rizki. Mudah-mudahan kajian tentang akidah ini mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.